Penyebab dan motif kematian menjadi penting untuk mengungkap kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Temuan baru polisi dan kemudian tim forensik disebut-sebut mematahkan penyebab kematian akibat kelaparan. Pertanyaannya, kalau ada beberapa motif yang kemudian dipatahkan terkait dengan pencurian mobil dan juga motif kelaparan, lalu apa motifnya? Sejauh mana kemudian hasil temuan polisi dari hasil forensik akan membuka teka-teki mengenai motif sebenarnya dari kematian 4 jenazah yang merupakan satu keluarga. Kita akan membahasnya bersama dengan dokter forensik USU Medan, Nasib Mangoloi Situmorang. Selamat malam Pak Nasib. Selamat malam, Nitya. Pak Nasib, kalau kita kaitkan dengan temuan yang terbaru yang menyebut proses dan waktu pembusukan dari keempat jenazah ini berbeda-beda. Apa artinya kalau kita kaitkan dengan dugaan motif baru? Ya, terima kasih. Kalau memang dugaannya kalau mati berbeda, waktu kematiannya berbeda-beda, berarti kan memang berbeda waktu kematian dari setiap yang 4 orang itu, kan nggak ada yang langsung bersamaan. Nanti dilihat dari proses pembusukan. Yang mana lebih dahulu mengalami pembusukan, mungkin itulah yang pertama sekali mengalami kematian. Karena ketika tubuh mengalami kematian, maka proses pembusukan sudah mulai berjalan dan nanti akan nampak pada 24 jam pertama itu akan terjadi pembusukan. Sehingga pembusukan itulah nanti yang menentukan lama kematian. Nah, bisa diprediksi lama kematiannya dari setiap jenazah. Contoh, kalau ada satu jenazah yang sudah langsung membusuk, mungkin itulah yang didahulu mati. Baru ditemukan nanti yang lain sudah membusuk juga, selisih 1 hari, maka akan dilihat nanti jumlah pembusukan atau belatung atau ulat yang ada dalam tubuh itu nanti dilihat instar 1, instar 2, atau instar 3, baru nanti dilihat apakah ada larva, lalat, baru nanti di sekitar jenazah akan ditangkap lalat, apakah ada lalat dewasa di dalamnya atau langsung ada lalat yang sudah membesar. Dari situ akan diketahui lama kematian dari jenazah itu sendiri. Jadi ini jelas kenapa akhirnya polisi mempertimbangkan untuk meminta saran pendapat dari pakar ahli serangga, begitu ya, Pak Nasib? Ya itu harus dilihat nanti dari entomologi, dari proses terjadinya nanti lalat itu. Karena belatung itu adalah ketika lalat itu menghinggapi tubuh yang membusuk, karena tubuh yang membusuk itu akan merangsang lalat itu untuk hinggap di dalam. Nah, ketika lalat itu hinggap, maka dia akan meninggalkan telurnya di dalam. Nah, telurnya di dalam tubuh manusia yang ada protein itu akan ditinggalkan telurnya, dan telurnya itu akan memakani protein itu dan dia akan bertumbuh di dalam luka itu sendiri. Nanti akan berkembang lalatnya. Dari nanti lalat larva 1 yang ukurannya nanti 1 cm bisa nanti menjadi sampai 5 cm dan sampai nanti menjadi instar 3, menjadi warna kehitaman dan menjadi pupa. Dan menjadi pupa dan menjadi larva, maka akan menjadi lalat. Nah, dari situ nanti akan dilihat perkembangannya sudah berapa lama ini. Berarti ini benar-benar mematahkan dugaan kelaparan ya, Pak Nasib ya? Nah, kalau dugaan kelaparan itu nantinya bukan dari situ. Nanti kalau dugaan kelaparan itu adalah hasil otopsi. Nanti ketika dibuka hasil otopsi, dilihat di lambung. Apakah ada di lambung itu makanan atau tidak. Baru kalau memang tidak ada di dalam lambung makanan, maka dilihat lagi sampai ke usus, sampai ke kolon. Nanti dilihat ada tidak makanannya. Dari situ baru diketahui berapa lama dia tidak makan. Karena makanan itu prosesnya kalau masuk ke dalam lambung, dia akan diproses, dan sampai dia dibuang, dia akan muncul itu sampai di kolon nanti di usus besar. Oke, kalau ini ada relasinya lagi-lagi waktu dan proses pembusukan jenazah ini ada relasinya nggak dengan dugaan pelaparan? Kalau dugaan kelaparan kan polisi sudah sebut ini sudah dipatahkan, tidak ada motif kelaparan. Tapi kalau pelaparan bagaimana? Karena ada 2 orang yang kemudian lebih dulu meninggal dunia. Nah, kalau dari situ kan nanti bisa dilihat. Kalau biasanya itu otopsi, nanti akan dibuka isi lambung. Nanti isi lambung itu kosong atau tidak makanan, atau berisi apa dia di dalam. Cairan ada tidak di dalamnya. Baru nanti ditelusuri lagi dari lambung sampai ke usus, nanti dilihat ada enggak proses makanannya. Sampai nanti ke usus besar.
Bukan Pak Nasib, maaf saya potong. Maksud saya adalah dugaan pelaparan. Jadi kemudian ada dugaan bahwa salah satu atau salah dua dari 4 jenazah ini yang kemudian memicu 2 lainnya mengalami kelaparan. Apakah kemudian ada relevansinya dengan temuan baru ini? Oh, kalau dengan temuan lalat itu tadi untuk terjadi pelaparan itu maksudnya. Iya betul, dan juga temuan lainnya ya, ada temuan mengenai struk belanja, kemudian ada sampah bungkus makanan yang dibuang di dalam rumah, temuan-temuan seperti ini, adakah relevansinya? Dengan kelaparan. Dengan pelaparan? Pelaparan tidak ada. Sengaja kemudian membuat korban lain atau jenazah lain kemudian meninggal dunia terlebih dahulu begitu, Pak Nasib? Tidak ada relevansinya seperti itu. Tidak ada. Kalau dia memang karena pelaparan atau kelaparan seperti itu, dia tidak ada niat untuk, biasanya itu tidak, kalau orang kelaparan dia akan berusaha untuk memakan atau meminum air putih sedikit pun pasti akan ada. Niatnya itu akan ada. Nah, ketika orang kelaparan dia akan pingsan sendiri karena jumlah glukosa dalam dirinya, dalam tubuhnya itu akan berkurang. Maka untuk mendapatkan dari otopsi ini pun bisa kita periksa kadar gula dalam darahnya. Apakah bisa masih memang dia turun kadar gulanya itu pada saat dia meninggal. Nanti akan dibutuhkan juga di situ ahli patologi klinis tentang pemeriksaan darahnya pada jenazah ini. Dari situ nanti akan bisa diketahui bahwa memang kadar gulanya memang sudah turun. Nah, terus ada lagi nanti dari toksikologi keracunan. Apakah memang ada racun di dalamnya yang membuatkan seperti itu. Nanti akan dalam otopsi itu hal-hal yang seperti ini yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaannya. Maka dibutuhkan memang beberapa ahli. Di dalam ahli toksikologi, ahli nanti darah bisa nanti dilihat dalam tubuh jenazah itu. Jadi ini masih terlalu dini ya Pak ya, kalau kemudian untuk mengerucutkan satu motif begitu, karena kan ada beberapa yang dipatahkan. Ya, masih terlalu dini. Tapi kalau hanya dari lalat itu bisa dikatakan bahwa itu adalah membuang diagnosa dari pelaparan itu masih belum dapat. Tapi karena lama kematian hanya itulah yang dari dijumpai larva itu tadi. Tapi kalau dijumpai sampah-sampah seperti itu nanti akan penyelidikan dari penyidiknya kan. Itu nanti proses penyelidikannya bagaimana itu sampah sampai di situ. Tapi hubungannya sampah dengan kelaparan sepertinya tidak ada. Oke, jadi untuk sementara motif belum dapat dipastikan? Belum dapat dipastikan, ya. Baik. Terima kasih Pak Nasib Mangoli Situmorang, Dokter Forensik USU Medan, sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Pak.